Selamat siang buat sahabat Dewa Talks semua dan selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with pesanat expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi teman-teman, webinar pada siang hari ini kita mengangkat topik digital marketing dengan judul Best Practice of Monetizing Your Traffic from Affiliate Marketing. Nah, materi pada siang hari ini di Dewa Talks akan disampaikan oleh Mas Khairul Rozi atau Mas Rozi, PR sekaligus marketing manager dari Interspace Indonesia atau mungkin teman-teman kenalnya Access Trade ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi aku ingin mengundang Mas Rozi untuk bisa on cam dan sapa sahabat Dewa Talks. Selamat siang teman-teman. Semoga materi hari ini bisa cukup menambah wawasan dan knowledge teman-teman khususnya yang punya blog atau website atau memang uh, kerjanya SEO spesialis atau memang punya sampingan jadi blogger gitu. Materi kita hari ini adalah best practice of monetizing your traffic from affiliate marketing. Sebelumnya yang salam kenal lagi, saya Rozi, PR Marketing Manager dari Access Trade. Responsibility saya di daily task setiap hari ya, pertama adalah increase performance dan akuisisi dari organic publisher. Organic publisher ini kita nyebut partner kita itu publisher. Jadi ada website, ada blogger, ada news, ada juga dari sosial media atau biasa disebut KOC atau KOL. Lalu yang kedua adalah level up performance. Jadi kita tuh juga punya partner di sini. Partner kita tuh si brand. Brand di akses itu kayak Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain sebagainya gitu. Dan yang ketiga aku ini bertanggung jawab pada semua channel marketing di Access Trade. Dan yang terakhir aku juga ada di dalam global team yang dimana kita tuh ngurusin market di Southeast Asia. Oke, saya sendiri itu udah berdiri 10 tahun ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman baru kenal affiliate itu pas Shopee luncurin fitur affiliate-nya gitu. Eh di mana sebenarnya kita tuh udah lama dibanding mereka, cuman memang market di Indonesia tuh baru baru mature sekitar di tahun 2020-an seperti itu. Kita tuh di sini performance based di mana kita tuh punya partner yang dari advertiser dan dari publisher. Advertiser dan publisher sendiri itu seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau advertiser ada Shopee, Lazada, Zalora dan lain sebagainya. Kalau publisher itu adalah seperti blogger, KOL, terus apa namanya coupon site, reward site dan lain sebagainya. Nah, type of commission di affiliate marketing itu bukan cuma sales teman-teman. Jadi ada yang namanya leads, ada yang namanya qualified leads, per register, install, action dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman tahunya ya cuma kalau berhasil dapat penjualan dari link yang teman-teman share, teman-teman dapat komisi. Padahal type of di affiliate marketing itu bukan itu aja. Jadi kalau misalnya kalau di leads, biasanya partner kita tuh dari bank, mereka tuh butuh data register entah untuk kartu kredit atau buka rekening baru. Di mana kalau kita berhasil menyelesaikan itu kita tuh dapat komisi. Lalu juga qualified leads. Nah, biasanya ini properti nih teman-teman. Di mana para pemain properti itu butuh data-data qualified leads untuk mereka tawarkan produknya atau dealer mobil. Itu juga biasanya mereka mintanya per qualified leads. Register ya seperti biasa, install juga seperti biasa. Jadi memang affiliate marketing ini bukan cuma sales, tapi setiap proses, setiap poin yang dilalui oleh customer itu bisa menjadi point of sales dari kita sebagai pemain affiliate marketing kayak gitu. Nah, di affiliate marketing ini ada tiga hal yang paling penting. Yang pertama adalah tracking, validasi, dan yang terakhir kita sebut itu cookies. Cookies tuh kayak gini teman-teman. Misalnya teman-teman klik link yang menuju ke Shopee. Nah di Shopee itu kalau di akses rate cookiesnya 7 hari. Dalam artian selama 7 hari jika terjadi pembelian dari link yang misalnya dia udah klik link teman-teman terus dalam 7 hari entah dia beli apapun di Shopee itu kita dapat komisi dan komisinya itu recurring artinya terus bertambah selama 7 hari. Kalau misalnya di hari ke-8 ya itu kita nggak dapat kecuali dia klik lagi link affiliate dari kita. Jadi enaknya affiliate marketing dari kita Access Rate itu kita punya cookies teman-teman. Jadi type of cookies ini berbeda-beda. Ini depend on days-nya. Jadi kalau misalnya Blibli 30 hari, Shopee 7 hari, Tokopedia 3 hari dan lain sebagainya itu udah memang
tergantung dari si brand dalam menentukan type of cookies-nya mereka gitu. Jadi eh, dan kaget kalau misalnya nanti teman-teman main affiliate marketing di sukses rate, terus kok ini dalam 7 hari komisinya tuh nambah terus padahal share linknya tuh cuma sehari kayak gitu karena ada yang kita sebut cookies. Cookies tuh kayak part of data atau eh, data kecil yang disimpan oleh si eh, dari servernya si brand dan servernya kita gitu. Nah, di global market sendiri si affiliate marketing ini khususnya untuk blogger dan review set, mereka tuh punya peranan dan bisa ngedapat generate commission sampai 65% khususnya di market global gitu. Dan dari 83% brand di luar itu pasti punya namanya affiliate marketing sendiri. Jadi kayak misalnya Shopee buka affiliate marketing sendiri, Tokopedia buka affiliate marketing sendiri, terus apa namanya Lazada buka affiliate marketing sendiri. Sekarang pertanyaannya kenapa mereka harus buka juga? Kenapa mereka juga join sama kita? Karena baik lagi audiensnya itu yang akses saya tawarkan itu lebih luas dan secara sistem kita tuh lebih mature dibanding mereka seperti itu. Nah di Indonesia sendiri untuk top affiliate program distribusi kita tuh ada di peringkat kedua teman-teman. Ini data terakhir mungkin tahun 2020 aku belum update lagi. Angkanya terus bertambah gitu. Eh, di Indonesia kita ini di Southeast Asia kita ini punya market yang cukup besar dan jadi top affiliate marketing gitu, company affiliate marketing dibanding yang lain. Nah, aku akan langsung coba share beberapa essential type of content. Misalnya teman-teman ini adalah blogger atau SEO spesialis ya. Di affiliate marketing ada beberapa yang menjadi patokan kenapa website-website itu bisa berhasil generate commission dari affiliate marketing. Yang pertama, type-nya mereka tuh hampir sama. Dia harus align dengan EEAT atau dengan algoritma terbarunya si Google. Yang kedua harus relevan dengan topik yang mereka bahas. Artian tuh jadi websitenya bukan gado-gado, websitenya ngebahasnya tuh fokus gitu. Misalnya websitenya ada website skincare, ya bahasnya skincare aja. Nggak ngebahas politik dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada problem solver, di mana ini yang paling penting, website affiliate marketing itu konten-kontennya harus bisa menyelesaikan masalah dari user yang datang ke website mereka. Lalu ada expertise content, informational content, connecting the dot. Connecting the dot ini artinya saling menyambung dari satu konten ke konten lain. Lalu ada commercial content, hack value, keyword product, city aggression, dan topical authority. So ini adalah essential type content yang harus dimiliki blogger atau website yang ini bisa nge-generate traffic dari nge-generate commission dari affiliate marketing. Nah, teman-teman di sini ada beberapa contoh dari publisher kita. Namun yang disayangkan adalah dari uh, 6 website ini semuanya berasal dari luar negeri. Jadi secara market blogger di Indonesia atau pemain affiliate marketing yang dari SEO itu cukup sedikit dan bahkan aku bisa bilang kualitinya belum mumpuni. Jadi ini semua adalah website-website yang ngambil uang atau budget dari brand-brand yang ada di Indonesia dan di Access Trade kayak gitu. Yang lokal tuh cuma satu, Teklis ID teman-teman. Jadi MyBest ini website rekomendasi, Financer ini website finansial, iPrice ini produk website comparison, Shopback ini voucher site, MyNidap ini hampir sama dengan Financer. Jadi website-website inilah yang banyak ngambil budget atau narik keuntungan dari affiliate marketing di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri pemainnya siapa ya masih sedikit banget. Jadi ruang untuk mendapatkan uh, commission di affiliate marketing itu masih masih terbuka luas gitu. Nah ini adalah salah satu website partner kita MyBest di mana traffic dia 1 bulan itu cuma 2,9 juta. Tapi secara affiliate commission dia bisa mendapatkan 200 juta lebih dalam 1 bulan. Ya bisa apa dalam 1 bulan tuh jadi dia bisa ngasilin 200 juta. Jadi teman-teman mungkin agak sedikit ngerasa kaget kok bisa besar seperti itu ya. Balik lagi karena MyBase ini adalah salah satu website yang juga direkomendasikan oleh Google
untuk sebagai website rekomendasi gitu teman. Jadi kalau di data adalah 80% user ketika ingin membeli pasti akan cari dulu rekomendasinya, reviewnya seperti apa. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh MyBest sebelum orang membeli. Dan ini MyBest sekarang jadi salah satu website rekomendasi terbesar di Southeast Asia. Dia ini mulai SEO dari 2016, dari blogger kecil, mungkin individu, lalu sekarang besar dan punya company, headnya di Jepang gitu. Dan ini memang salah satu top uh, publisher kita gitu di Access Trade sendiri. Nah, ini ada juga dan lokal dengan traffic yang kecil, dengan traffic 10.000, dia bisa menghasilkan komisinya itu 1 juta gitu. Namanya Bestseller ID. Teman-teman bisa cek, yaitu publisher kita. Lalu yang kedua adalah dari Arena Gadget. Ini adalah website komparasi untuk handphone. Komisinya per bulan itu 900.000 gitu. Jadi kalau dibanding dengan apa, misalnya dibandingkan dengan AdSense, berbeda karena affiliate marketing itu secara commission akan incremental. Ini kan commission per bulan dan ini bisa bulan berikutnya bisa double lagi, bulan ketiganya bisa double lagi seperti itu teman-teman. Jadi enaknya di affiliate marketing itu secara commission atau secara commission kita bisa bilang itu incremental atau akan double selama website itu memiliki performance yang cukup bagus dan terus di maintain kayak gitu. Nah, ini adalah satu dashboard saya. Kebetulan saya juga pemain affiliate marketing. Saya ini memang mainnya di finance. Saya tuh ngebahas tentang finansial, kartu kredit, lalu pinjaman, KTA, dan lain sebagainya. Ini saya mulai di Januari 2022 kemarin. Saya mulai selama 6 bulan. Saya bisa generate traffic sekitar 116 juta. Jadi kalau finance itu komisinya cukup besar, teman-teman. Untuk sekali transaksi yang berhasil kita bisa dapat sekitar 100 sampai 150.000. Bahkan ada yang 1 juta kalau kita mainnya itu di brand-brand forex kayak gitu. Jadi memang khususnya untuk finance di affiliate marketing itu cukup menjanjikan dan cukup besar sekali konversi atau commissionnya gitu. Dan ini memang saya sempat jalankan waktu itu fokusnya adalah finansial, ngebahas kartu kredit, ngebahas perbandingan kartu kredit, keuntungan kartu kredit, KTA dari kartu kredit dan lain sebagainya. Oke, yang akan jadi pertanyaan adalah website yang kita buat ini untuk manusia atau search engine. Teman-teman boleh di chat ya. Aku mau nanya nih. Minta jawaban dari teman-teman. Jadi website kita nih harusnya dioptimasi untuk siapa sih gitu. Oke, manusia keduanya manusia search engine. Yap. Paling besar adalah manusia. Oh, AI jauh banget. Jadi kata Google sendiri gitu, fokus pada eh, permasalahan dari si user atau untuk konten-konten yang kita miliki. Jadi bukan search engine mengoptimasinya, tapi untuk manusia. Mungkin teman-teman ada yang masih nulis blog tuh kayak harus berapa kata sih, terus meta title-nya harus berapa kata sih, dan lain sebagainya. Itu sekarang mungkin udah nggak relate lagi. Karena memang eh, Google sendiri bilang kalau konten atau website yang teman-teman buat, yaitu di, secara optimasinya ya untuk manusia, bukan lagi untuk Google. Jadi itu guideline-guideline kayak gitu tuh sebenarnya sekarang menurut saya udah nggak kepake gitu. Karena memang balik lagi, Google tuh pengennya konten kita khusus menjawab pertanyaan dari user yang datang ya, di mana ya itu dia manusia sendiri gitu teman. Jadi ya fokusnya harus di optimasinya ada di manusia. Jadi kalau untuk search engine jawabannya masih kurang tepat gitu karena dari Google juga pengennya konten kita fokus pada manusianya. Oke, ada 3 strategi teman-teman kalau buat yang di blog. Yang pertama adalah di affiliate marketing yang paling penting adalah menguasai topik. Topik dan queries itu 2 hal yang berbeda menurutku teman-teman. Lalu produk akan mengikuti. Yang kedua adalah align your blog post dengan search intents, combine topic cluster dan product cluster. Jadi kalau orang-orang SEO bilang SEO first, SEO first, traffic will follow. Tapi kalau di affiliate marketing, topic first, product will follow gitu. Nah, maksudnya gimana? Kita nggak pernah tahu produk-produk apa yang mau kita bahas tanpa tahu apa topik yang mau kita selesaikan. Misalnya kita mau ngebahas topik tentang
wajah berjerawat atau menyelesaikan permasalahan tentang wajah berjerawat. Kita kalau udah mengerti tentang topiknya, baru kita akan tahu tuh produknya apa. Bukan produknya dulu, baru topiknya. Itu akan ngejelimet, jadinya ribet. Tapi fokus di topiknya. Topik apa yang mau teman-teman selesaikan di sana. Itu mungkin itu yang menjadi salah satu poin penting ketika teman-teman websitenya tuh mau mulai di affiliate marketing. Makanya website-website rekomendasi, website-website review, website-website cara membeli dan informasional lainnya itu punya apa performa yang bagus di affiliate marketing kayak gitu. Oke. Dari fokus di topik dan produk follow maksudnya seperti apa? Yang pertama kita akan mengerti tentang find and build the right niche. Jadi kalau memang kita mau ada di topik beauty care, kita tuh akan tahu tuh turunan beauty care ada apa aja. Ada skincare, ada hair care, kosmetik, dan body care. Kita tuh nggak bisa langsung compete di skincare sini teman-teman. Akan sulit karena udah banyak website-website besar yang memang ngebahas affiliate marketing. Nah, di affiliate website-website besar yang ngebahas tentang si skincare. Tapi kalau di affiliate marketing kita tuh main di subniche-nya. Jadi kalau di skincare ada yang namanya cleanser, toner, serum, moisturizer, dan sunscreen. Di belakangnya produk ini ada topik-topik tuh yang menaungi. Kalau memang topiknya adalah khusus bagaimana cara buat wajah jadi glow up, maka kita bisa main di sana. Kita bisa main misalnya di fokus fokus produk kita adalah tentang serum. Serum aja sendiri turunannya banyak tuh. Ada penuaan, pencerah, pelembab, acne, sampai ke complexion. Jadi ini kita bisa bilang namanya affiliate sweet spot di mana topik-topik ini produk dan topik yang inilah yang akan lebih banyak menghasilkan untuk website-websitenya teman-teman. Jadi memang kita harus fokus di subniche-nya dulu, bukan di global niche-nya. Akan repot nantinya karena sulit bersaing dan butuh waktu yang lebih lama. Nah, eh, ketika kita main di global niche, visitornya itu akan banyak, iya, tapi secara conversion itu akan rendah. Kalau kita mainnya di specific niche, kita dengan seperti di sini, secara visit akan kecil, tapi secara conversion dia akan besar. Maka teman-teman mungkin lihat tadi MyBest komisi trafficnya tuh 2,8 juta, itu kecil sekali teman-teman. Kalau untuk website-website yang memang benar-benar di maintenance begitu. Mungkin kalau di Indo, aku tuh sering lihat yang 10 juta, 20 juta, sampai 30 juta. Tetapi secara conversionnya kecil. Tapi balik lagi si MyBest mainnya di specific niche. Di bestseller ID mainnya di specific niche. Di arena gadget mainnya di specific niche. Mereka memiliki konversi yang bagus. Tapi kalau mau main lagi misalnya lebih turun di micro niche, ini agak sulit. Memang dia konversinya agak besar, tetapi secara budget ini akan sulit. Kita akan sulit untuk nge-scalable konten yang kita miliki, gitu, teman-teman. Jadi memang fokusnya adalah di specific needs. Oke, yang kedua adalah align blog post kita dengan search intent. Teman-teman tahu kan di sini search intent itu apa? Boleh dijawab. Mungkin informasional itu kontennya akan seperti apa? Ayo, teman-teman ada yang bisa jawab? Konten-konten informasional contohnya kayak gimana? Tanggapan ya, ini tanggapan ya. Ya, salah satunya how to artikel. Jadi ada namanya informasional, ada namanya navigasional, komersial, dan transaksional. Jadi kalau kita mau bikin konten, kita tuh harus bisa nge-cover semua search intent ini. Makanya kalau dari satu topik, kita tuh harus bisa nge-cover konten-konten ini. Kalau misalnya topik kita adalah cara agak tentang wajah berjerawat, konten informasionalnya bisa berupa adalah misalnya aktivitas atau cara menjaga kebersihan wajah. Lalu komersial atau navigasionalnya adalah rekomendasi produk untuk menghilangkan wajah berjerawat. Lalu transaksionalnya adalah review skincare dari Scarlett misalnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi satu topik itu bisa memiliki beberapa type dari source intent. Konten-konten teman-teman harus bisa disesuaikan. Contohnya kan kalau di sini ada namanya review skincare penghilang bekas jerawat. Nah, ini muncul nih teman-teman. Website-website apa aja yang ngebahas itu. Jadi gitu. Jadi intensnya disesuaikan dengan pencarian si user. Maunya tuh seperti apa sih website yang muncul. Oke. Kenapa harus align dengan search intent? Yang pertama adalah di affiliate marketing, search intent itu mempunyai conversion probability. Jadi kalau informasional itu rendah, navigasional dan komersial itu cukup bagus, dan transaksional itu low to medium. Artinya adalah
pemahaman tentang search intent sangat penting dalam affiliate marketing, terutama dalam konteks probabilitas konversi. Dan yang paling penting adalah bagaimana konten yang kita siapkan untuk pembaca kita itu harus bisa mengcover semua intents. Jadi sebagian user tuh bisa mencapai stage transaksional konten ketika mereka membaca konten teman-teman dari yang informasional. Jadi balik lagi tergantung bagaimana teman-teman ini bisa memanfaatkan journey atau konten teman-teman saling menyambung dari konten A ke konten B sampai ke konten C. Kalau bicara jadinya mas saya maunya mainnya fokus di komersial konten aja, itu akan sulit. Karena apa? Balik lagi, teman-teman nggak akan punya backbone traffic yang datang dari informational content. Seperti itu. Karena komersial konten dan transactional content itu nggak bisa dibebankan untuk traffic yang jutaan. Tapi kalau kita bicara informational content itu bisa banget kita bicara traffic yang jutaan dari konten-konten ini gitu. Nah, itulah tugasnya kita sebagai pengelola website. Bagaimana kita menciptakan konten informasional ini bisa masuk ke konten komersial dan bisa masuk lagi ke konten transaksional. Oke, sebentar. Nah, kenapa kita harus align blog post kita dengan source intent? Baik lagi. MyBase itu punya structuring intense. Ini aku ambil dari Semrush. Dia konten informasionalnya 2,8 juta. Datangnya dari informational content 60%. Komersial content dan transactional content mereka itu kecil. Padahal yang terjadi konversi mereka dari konversi datangnya dari mana? Ya dari komersial content dan transactional content. Tetapi balik lagi, mereka itu memanfaatkan informational content mereka untuk bisa menarik atau membawa user mereka ke komersial konten mereka. Jadi ini ada rata-ratanya teman-teman website-website untuk yang memang fokusnya di niche site sama authority site. Informational konten mereka tuh rata-rata 60-70%, sisanya itu adalah komersial konten. Kita juga harus mengerti tentang dua sisi. Pertama, informational content dan commercial content. Informational content adalah tempat di mana kita menarik traffic dan bagaimana kita bisa menyelesaikan atau memberikan informasi yang lengkap dan jelas sebelum si user itu masuk ke commercial kontennya. Jadi kayak gitu. Memanfaatkan informational content sebagai traffic backbone dan memanfaatkan commercial content sebagai value page kita atau menu page kita. Kayak gitu. Dan biasanya affiliate linknya akan lebih banyak di komersial konten, tapi boleh juga pasang di komersial konten gitu teman-teman. Oke, nah ini yang tadi seperti aku bilang 85% orang orang itu akan memutuskan untuk membeli ketika mereka membaca konten-konten di Google gitu. Dan type of content di affiliate marketing itu ada beberapa. Yang pertama ada product roundups, product review, comparison, lalu ada tutorial dan lain sebagainya gitu. Tapi yang memang yang paling umum digunakan ya ini product roundup, review, comparison sampai tutorial. Sama yang selanjutnya adalah lalu misalnya ada pertanyaan. Jadi ideal konten yang bisa kita buat untuk satu website itu seperti apa sih? Jadi ini ya aku coba share dan ini memang salah satu materi yang aku buat di project SEO Battle. Jadi kita tuh biasanya bikin pakai rules-nya 80-20. Untuk website baru kita pakai rules itu sebelum website itu cukup growing dan cukup bagus baru kita bisa pindah ke misalnya 50-40 50-50 atau 40-60 gitu. Jadi maksudnya adalah informational content kita itu harus 80% lebih banyak. Jadi teman-teman kalau lihat contoh di sini ini adalah topiknya untuk golf. Yang warna hijau ini semuanya informational content. Yang pink ini adalah commercial content. Dan yang terakhir adalah transactional content. Jadi yang paling penting bagaimana kita bisa membawa traffic yang dari warna hijau ini ke warna oranye. Gitu. Karena di sini ya adalah paling banyak website-website publisher di Accessnet itu bisa bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Lalu yang kedua adalah seamless integration of commercial content. Bagaimana informasional kita bisa terintegrasi dengan baik ke commercial content yang kita punya. Lalu yang ketiga adalah educate before you sell. Ini yang paling penting. Jadi konten kita tuh nggak boleh banget jualan, nggak boleh banget, bukan nggak boleh banget jualan, maksudnya adalah eh, di stage informational intense itu kita harus bisa memberikan edukasi yang menyeluruh tentang suatu produk. Misalnya kalau kita bilang produknya skincare, kita harus kasih tahu bahannya apa, cara pemakainya seperti apa, lalu tipe kulit apa yang cocok, lalu apakah ada diskon, apakah ada promo.
lalu apakah produk ini cara pakai produk ini. Jadi itu harus bisa diselesaikan di informational content seperti itu. Nah, ketika kita udah paham tentang misalnya tadi mengenai search intent, maka dalam satu topik ya seperti di gambar teman-teman, ini nih harus saling tersambung. Yang aku bilang, yang tadi seperti aku bilang, informational content adalah backbone traffic, walaupun dia punya low conversion, tapi ini penting. Lalu yang kedua adalah national dan komersial. Ini adalah most potensial dan valuable asset yang teman-teman harus miliki. Dan yang terakhir adalah transaksional, sales stage. Walaupun di bagian transaksional ini biasanya konvernya terlalu tidak sebegitu besar di komersial, bukan berarti teman-teman nggak menulis konten tentang transaksional. Tujuannya adalah seperti yang tadi bahwa pemahaman tentang affiliate marketing bagaimana kita bisa membuat konten yang menyeluruh dari satu topik yang bisa mengcover semua intents dari user yang kita miliki. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman lihat di Google gitu, kebanyakan kan kayak rekomendasi produk A, cara pakai produk A, review produk A, terus perbandingan produk A dengan produk B, terus biasanya ada kata-kata terbaik, lalu ada kata-kata pilihan dan lain sebagainya. Itu tuh biasanya website-website yang memang mereka pakai affiliate marketing sebagai source of monetization yang mereka. Nah, yang ketiga adalah bagaimana topik cluster dan produk cluster itu saling bisa berhubungan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu topik cluster ya. Aku nggak akan deep dive ke sana, tapi aku akan rincikan sejarah jelasnya adalah bagaimana kita bisa saat kita melakukan research keyword, ya teman-teman, kita tuh harus bisa mengkelompokkan keyword-keyword ini menjadi seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di kolom yang kedua ini, dari keyword yang kita research, kita bisa dapat nih, oh kita ada klaster obat jerawat, kita ada klaster perawatan jerawat, kita ada klaster tentang produk jerawat. Nah, dari masing-masing klaster ini kontennya tuh yang dibangun seperti apa? Obat jerawat, misalnya obat jerawat herbal, obat jerawat di apotek, obat jerawat minum, obat jerawat salep dan lain sebagainya ya. Lalu tentang perawatan, perawatan jerawat seperti apa? Terus perawatan tipe kulitnya, lalu jenis-jenis jerawatnya, kan beda-beda tuh perawatannya. Lalu produk, nah produk apa tuh biasanya yang memang khusus untuk jerawat, itu yang dinamakan dengan clustering. Setelah kita paham tentang clusteringnya, baru nih kita align produk apa yang bisa kita cari di marketplace khususnya yang bisa kita affiliatein kayak gitu teman-teman. Mudahnya seperti itu. Research dulu, dapat clusteringnya, di mana itu ada topik-topiknya di situ, baru tuh kita pikirin, oh ternyata produknya ada tuh di marketplace seperti itu. Kalau kita balik caranya, ini akan repot gitu. Kita cari produknya dulu, kita clustering, baru nyari riset. Nah, itu yang bikin repot. Kalau teman-teman tuh mau mulai mencari topik dan produk. Nah, secara umum akan seperti ini, teman-teman. Makanya topik cluster menjadi salah satu strategi yang paling ampuh di affiliate marketing. Ketika kita bicara tentang menghilangkan jerawat, ini kita bagi tentang topik prioritinya dalam menghilangkan jerawat. Clusternya adalah ini yang warna kuning, dan secondary clusternya adalah yang warna oranye. Jadi di cluster pertama kita ngebahas skincare wajah berjerawat, sabun muka untuk menghilangkan jerawat, perawatan wajah berjerawat. Lalu ada secondary clusternya, misalnya bahan alami untuk menghilangkan wajah berjerawat, bagaimana menjaga kebersihan wajah, efek wajah berjerawat dan tips menyembuhkan berjerawat, dan konten-konten ini tuh akan saling berhubungan di mana akan mengcover satu topik utama kita yaitu tentang menghilangkan jerawat. Jadi kalau teman-teman pakai keyword research ini aku pakai SEMrush harus mulai paham tentang di sini kan ada nih sebelah kirinya nih keyword. Ini salah satu cluster nih. Jadi bagaimana aja kita tuh mau buat satu cluster dari SEMrush biasanya lihatnya dari sini. Misalnya cara kan banyak tuh caranya apa aja. Kalau kalau alami misalnya apa aja apa seperti itu. Nah, ketika kita udah fokus di satu topik ini dan bisa menyelesaikan, baru kita bisa melanjutkan ke klaster lainnya. Gitu. Misalnya wajah berminyak, wajah bintik hitam, wajah belang putusan, wajah rusak. Ini semua topik tentang perawatan wajah dan di mana kita turunkan lagi di situ ada cara menghilangkan jerawat, ada tipe-tipe masalahnya di wajah. Masing-masing dari sini kita buat di klasternya teman-teman. Jadi kita tuh nggak akan bingung bikin kontennya akan seperti apa kayak gitu. Oke, yang ini adalah bagaimana topik cluster yang kita buat dengan produk cluster. Ini aku kasih contoh teman-teman. Kita ngebahas tentang car seat ya. Ini aku ambil dari Ahrefs contohnya gitu.
Ini adalah type konten untuk review. Jadi di mapping ini tentang Oke. base car seat dan dengan produk yang ini. Dan kita jadikan satu konten. Lalu di informational content di bawahnya nih ada lagi nih, ada booster, seat, apa konten-konten yang memang sebenarnya nggak ada produknya tapi relate dengan produknya. Bagaimana cara membersihkan car seat, bagaimana apa berapa lama apa kita menggunakan car seat, terus dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi di sini ada informational content-nya. Ini adalah satu set reviewnya yang untuk commercial content dan ini adalah untuk review kontennya. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menggabungkan topik cluster dengan produk cluster. Begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau boleh jawab dulu? Oke, aku coba jawab ya teman-teman. Ada 4 pertanyaan sebelum kita lanjut. Dari Mas Pur, menaikkan kalkulasi sehingga earning maksimal meski traffic kecil. Balik lagi nih Mas Pur. Seberapa besar topik yang kita provide untuk user kita tuh bisa menyelesaikan jawaban dari mereka gitu. Lalu yang kedua dari Mas Julio, poin apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam membuat program affiliate marketing. Oke, poin-poin yang penting ini maksudnya membuat program untuk brand atau kita mau melakukan affiliate marketing. Mas Julio, aku boleh konfirmasi lagi Mbak Jovanka untuk pertanyaan ini. Aku lanjut, yang saya terima kasih banyak. Apakah saling hanya dapat dilakukan untuk produk saja? Apakah memungkinkan untuk penjualan jasa, contoh program affiliate untuk jasa kecantikan? Oke, biasanya untuk brand yang jasa ini bisa juga, tapi memang secara type journey-nya akan berbeda, Pak. Biasanya itu akan lebih banyak di customer qualified needs kayak gitu kalau di affiliate marketing. Bisa juga karena di access rate ada juga kok dealer mobil itu kan jasa, terus travel, terus ada penyewaan atau Airbnb ticketing kayak gitu juga ada kok di access rate. Lalu oke, ini Mas Pur lagi Mas. Untuk topik cluster apakah perlu diberi internal linking? Ya, itu penting karena bagaimana kita bisa menyambungkan dari satu artikel ke artikel lain. Akan aku jawab dan akan aku kasih contoh kebetulan ada di PPT-nya. Gitu. Oke, selanjutnya ini adalah essential tab di mana aku nge-breakdown ini adalah konten dari MyBest. Teman-teman bisa lihat di sini judulnya adalah 10 rekomendasi sabun muka terbaik untuk kulit berjerawat. Call-nya udah ada ya untuk kulit berjerawat. Terus problem yang mau diselesaikan adalah value-nya adalah sabun muka terbaik gitu. Jadi di sini ada rekomendasi kontennya, di sini ada high value keyword product. Ini yang kita maksud high value keyword product adalah sabun muka terbaik untuk kulit wajah berjerawat. Lalu di sini ada informational content yang mereka buat di table. Lalu di sini mereka ada expertise kontennya. Mereka pasang atau mereka kasih satu feed section di mana di situ ada filter yang mereview. Tapi teman-teman nggak perlu bingung ketika teman-teman juga ngebahas tentang konten-konten jerawat karena kan di Google ada yang namanya EEAT. Ada kita bisa fokus di experience yang dimana itu memang based on dari experience kita atau yang expertise di mana kita tuh ngambil jurnal-jurnal kita masukin sebagai referensi itu tuh nggak masalah juga dan itu nggak akan itu masih align dengan rules-nya dari si Google tentang EEAT dan EMEAL. Oke, selanjutnya adalah CTA creation, di mana si MyBase ini masukin poin-poin atau link-link affiliate-nya di button-button ini nih, teman-teman. Nah, essential elemennya ada nama produk, harga produk, gambar produk yang jelas, spesifikasinya, ulasan sampai kelebihan dan kekurangannya itu dibahas. Jadi benar-benar bisa menyelesaikan masalah dari user dan user tuh benar-benar teredukasi. Nah, yang tadi aku bilang connecting the dot dan balik lagi tentang internal linking tadi yang seperti Mas Pur gitu. Ketika kita bisa rekomendasi HP harga 3 jutaan gitu ya. Ini adalah salah satu publisher akses rate, TechBiz namanya. Di mana dia bikin 3 konten, di mana ini saling berhubungan untuk sebenarnya kontennya ada banyak, tapi aku ambil contohnya 3 aja. Harga HP 3 jutaan. Di sini dia bahas tentang
sorry, ini gambarnya agak salah. HP 1 jutaan terbaru di 2023. Dia list tuh semua HP-HP yang di harga di range-nya tuh 1 juta. Dari masing-masing produk ini lalu mereka sambungkan ke sini apa aja. Misalnya Infinix ya, apa saja HP Infinix harga 1 jutaan ya. Baru masuk lagi ke yang terakhir HP Infinix brandnya, type-nya apa gitu. Jadi ini informational content-nya, ini komersial kontennya, ini transaksional kontennya. Jadi ber saling berhubungan satu sama lain. Dan CTA creation-nya ini pakai button atau fitur dari akses rate. Teman-teman kalau mau ada yang mau pakai ini dan langsung bisa jadi link affiliate, tinggal daftar aja di akses rate gitu. Nanti akan ada satu section untuk pasang link button ini. Jadi teman-teman nggak perlu coding bikin button gitu. Akan otomatis ada button yang bentuknya seperti biasa dan ada button yang bentuknya voucher. Oke, ini dia yang terakhir dalam affiliate marketing. Traffic besar tuh nggak ngejamin konversi dan komisi yang besar teman-teman. Tapi semakin teman-teman bisa menguasai topik di market tertentu, semakin besar peluang konversi dan komisi teman-teman. Potensinya akan makin baik ketika teman-teman bisa relate dengan topik-topik yang teman-teman bahas relevan lalu dan juga bisa mendominasi. Dan yang ini yang terakhir, ini adalah viewku ketika aku melihat blogger-blogger di akses rate itu masih banyak yang melakukan hal-hal ini secara jauh. Yang aku lihat mereka nggak punya performa yang bagus, yang ada website mereka tumbang lagi. Jadi kalau mau main di affiliate marketing ya harus banget nurut sama Google gitu, jangan melakukan all things about black hat SEO. Jadi seperti itu teman-teman. Sebagai closing nih, Mas Rozi, mungkin bisa kasih closing statement lagi ke sahabat Dewa Talks atau pesan-pesan apa kira-kira? Silakan. Jadi teman-teman kalau mau mulai affiliate marketing atau mau mendapatkan apa ya kita bisa bilang mau monet traffic teman-teman itu nggak perlu dengan traffic besar. Yang perlu teman-teman pikirin adalah value dan apa yang mau teman-teman itu bisa berikan ke user atau traffic yang teman-teman miliki. Seperti itu sih. Oke, teman-teman perlu dicatat itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu traffic besar, ingat. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Rozi dan semoga di next-nextnya atau di lain kesempatan bisa sharing-sharing lagi di Dewa Talk atau bisa kerjasama lagi dengan Dewa Web. Sekali lagi terima kasih Mas Rozi. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.